menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Ya Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saya nggak usah pakai mic ya, soalnya mic-nya nggak kedengaran kayaknya. Suara saya kuat ya? Bisa kok. Suara saya kenceng. Keluarga yang terkasih, ibu bapak, saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan. Dalam dua bacaan tadi mengungkapkan ada beberapa nilai yang layak kita renungkan bersama. Kita mulai dari bacaan pertama. Bacaan pertama, Rasul Paulus menggambarkan bahwa di dalam Yesus Kristus itu sebenarnya tidak ada namanya penghukuman, tidak ada namanya menghakimi. Yang ada adalah pengampunan dan keselamatan. Memang Rasul Paulus katakan di dalam diri manusia itu ada dua kecenderungan. Kecenderungan yang rohani dan kecenderungan yang duniawi. Kadang-kadang kita dalam hidup setiap hari ada kecenderungan kita itu maunya yang rohani, yang jasmani aja. Contoh, pikir di dalam diri kita tuh hanya makan, minum, tidur begitu doang ya. Kerja cari yang mulia-mulia sesuai dengan keinginan jasmani. Supaya apa? Dipuji oleh manusia. Tapi ada dalam momen tertentu kita ingin yang namanya rohani. Kita memikirkan kebaikan, kebajikan, dan cinta yang luar biasa. Orang-orang yang, ini jadi bagi dua nih. Ada orang yang memang cenderung kepada yang rohani, hidupnya terarah kepada Tuhan. Karena itu hidupnya selalu pingin buat baik, pingin berbagi kasih dengan banyak orang. Dan ada orang lagi yang agak miring-miring sedikit ini namanya. Dia cenderung kepada yang jasmani aja. Pokoknya kepentingan orang lain dia tidak mau peduli. Kepentingan tentang keselamatan yang akan datang dia nggak mau cari. Tapi mereka demikian juga, kata Rasul Paulus dalam bacaan pertama, bahwa mereka juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena di dalam Yesus Kristus itu selalu ada namanya pengampunan. Tidak ada namanya tidak ada pengampunan. Kalau manusia kan, kalau kita sakiti hati orang, kayaknya orang itu akan ingat seterusnya ya. Kita itu lebih cenderung mengingat yang jahat dari orang daripada perbuatan baik orang. Padahal belum tentu dia itu buat baik, jahat terus. Dia baru sekali buat jahat, langsung kita ingat, kalau boleh sampai mati, gitu kurang lebih. Itulah namanya manusia. Padahal kita yang percaya kepada Yesus harusnya cenderung untuk mengampuni, karena Yesus itu selalu memberikan pengampunan. Karena itu dalam bacaan Injil kata Yesus, semua yang datang kepadaku, saya akan menyediakan tempat bagi mereka. Tempat yang terbaik, tempat yang terindah, tempat yang tidak seperti buatan tangan manusia yang dapat hancur. Tempat ini disediakan bagi orang yang percaya. Karena itu kata Yesus, saya duluan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya apa? Di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti Yesus ingin dia tinggal, konsep tinggalnya bagaimana, ada spring bed, ada yang enak-enak, semua itu disediakan. Kalau dia makan enak, hendaknya kita juga menikmati yang
nyaman dan enak. Tapi semua, kata Yesus, berada di dalam tangannya. Jadi kalau kita percaya, ada jaminan masuk, karena kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi semua itu kan ada butuh perjuangan untuk mencapai kesempurnaan. Kalau dalam Konfusius itu kan kesempurnaan itu kan diperoleh dari reinkarnasi ya, terus menerus. Tapi dalam kekristenan kesempurnaan itu akan terus dilakukan apabila kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan membiarkan pengampunan itu datang kepada kita. Hari ini kita berdoa bagi Bapak Antonius Kuatvi yang kita cintai, yang telah dipanggil oleh Tuhan. Saya percaya kasihnya, cintanya yang luar biasa. Bapak baik ya? Ya dong. Ya. Apalagi kamu putri satu-satunya, pasti kamu dapat yang 1000%. Kalau kayak kami ini kan masih banyak anak, itu kayaknya ya setengah-setengah lah. Karena bagi-bagi, kalau kamu saya kira dapatnya 1000%. Ya. Karena semua diberikan yang terbaik bagimu. Dalam beberapa minggu ini, 2 minggu terakhir, saya mengalami pengalaman iman yang luar biasa. Saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Bagi saya, kok dunia ini agak aneh. Pertama, saya mau katakan, minggu lalu saya bertemu dengan satu orang, anak tunggal. Dia itu merawat papa mamanya yang lagi sakit. Papanya kebetulan saya yang doain. Saya kagum sama dia adalah, dia bisa menyediakan seluruh hidupnya untuk papa dan mamanya. Bayangkan satu-satunya. Bapaknya di rumah sakit, mamanya di rumah. Hebat ya? Tapi dia memberikan segala-galanya. Jadi jam segini dia harus ke rumah sakit. Kalau mamanya udah panggil, dia harus pulang. Bayangkan di Medistra, mamanya di Cibubur. Ya? Perjuangan luar biasa. Saya tanya dia, gimana kamu bisa kuat gini? Romo, siapa lagi yang mau diandalkan? Hanya cuma saya. Otomatis saya harus memberi yang terbaik untuk papa dan mama saya. Supaya apa? Mereka merasakan cinta. Karena papa mama saya udah beri yang terbaik. Karena itu di hari terakhir memang papanya katakan kepadanya, terima kasih ya, kamu udah merawat saya di saat sakit-sakit yang luar biasa. Tidak ada orang lain, kamu selalu ada untuk saya. Itulah ucapan terima kasih dari papanya. Tapi berbanding terbalik, saya terenyuh itu adalah satu orang tua, opa udah meninggal, tinggal oma ini. Dia punya berapa anak? 10. Tapi menarik adalah 10 anak ini sampai sekarang tidak ada yang merawat mamanya. Sedih ya? Tidak ada yang merawat. Yang merawat adalah sepupunya. Yang merawat mamanya adalah sepupunya. Anaknya pulang, dia bilang, ya nggak usah deh, kamu rawat aja. Ada rasa aneh di dalam diri saya. Bayangkan, seorang ibu melahirkan 10 anak, membesarkan dari kecil sampai mereka berhasil, tapi tak ada satupun yang kembali ke rumah merawat orang tuanya. Beda dengan satu-satunya, justru dia merawat yang terbaik. Romo singgung ini supaya kamu berikan yang terbaik untuk mama ya. Sekarang kan papa udah selesai perjuangan, tapi nanti misa doain terus ya. Kalau orang Katolik itu wajib doain. Jadi harus doa biar papa juga bahagia, mama juga mendapatkan keselamatan. Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Tapi kalau kita tidak mau menerima cinta Tuhan, maka cinta Tuhan itu tidak mengalir juga bagi orang lain. Jadi kita juga akan mengalami, kalau kita meninggalkan orang tua itu, rasanya berkat itu sudah diambil oleh Tuhan. Karena itu, mari kita memberi yang terbaik bagi Bapak Antonius. Maaf tadi agak terlambat sedikit, karena saya lupa alba. Saya hari ini misa 3 kali soalnya. Jadi misa yang kedua tadi itu pulang agak kesorean. Jadi saya buka lalu, tadi keburu-buru. Saya karena ingat itu misanya jam 6. Jemput Bu Ayen sudah setengah 6. Lupanya saya yang lupa. Romo juga manusia ya, kadang-kadang ada lupa-lupa sedikit. Tapi saya senang hari ini kita berkumpul sebagai satu keluarga, berdoa bagi Bapak Antonius
Semoga dia mendapatkan keselamatan, Ibu dan juga putri tercinta diberkati, diberikan kesehatan dan rahmat keselamatan dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita